Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Bu El berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, supaya kalian bisa semangat juga antusias untuk mengikuti kelas pembelajaran online Bahasa Indonesia hari ini. Selamat mengikuti. Kita bertemu lagi dalam kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik karena bersifat rekreatif dan enak untuk dibaca. Topik ini membawa kita kembali pada masa lampau untuk melihat dan mendalami latar belakang sejarah yang pernah ada dan dikemas dengan apik oleh daya imajinasi seorang penulis. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah teks cerita sejarah. Mari kita bahas secara lebih mendalam. Sebelum kita lanjut pada pemaparan materi, Bu El akan menyampaikan terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada 5 hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama, kita akan mulai dari pengertian dan perbedaan antara teks sejarah dan teks cerita sejarah. Yang kedua, kita akan belajar mengenal bagaimana karakteristik dan juga fungsi dari teks cerita sejarah. Yang ketiga, kita akan mencoba untuk lebih memahami struktur apa saja yang membangun teks cerita sejarah. Kita lanjutkan dengan menganalisis apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Dan yang terakhir, kita belajar untuk mengenal unsur ekstrinsik dari teks cerita sejarah melalui nilai-nilai yang terkandung. Jadi, sudah jelas kan? Kira-kira kalian udah dapat bayangan belum apa saja yang akan kita bicarakan nanti secara lebih mendalam? Slide ini adalah slide tentang regulasi kelas. Pada slide ini, Bu El tidak akan menjelaskan apa-apa karena tugas kalian adalah membaca dengan detail dan silakan pahami dengan baik. Jangan lupa, membaca adalah kuncinya. Jangan malas membaca. Karena waktu belajar kita hanya 60 menit alias 1 jam ke depan, berikut ini adalah pembagian manajemen waktu. 10 menit pertama kita akan mulai dengan pembukaan kelas dan game pemanasan. 30 menit berikutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bu Elsa. Dan 20 menit terakhir kita akan lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, serta waktu bagi kalian untuk mengerjakan challenge. Cukup jelas ya? So, it's a gaming time. Seperti biasa. Ups, ini baru pertama kalinya sih. Sebelum kita mulai belajar, mending kita pemanasan dulu selama 2-5 menit dengan bermain game sederhana ini. Caranya mudah banget. Kamu mesti menggambar wajah Bu Elsa pada secari kertas, tapi kamu mesti menutup sebelah matamu saat menggambarnya. Setelah selesai, perlihatkan foto gambarmu itu pada grup WhatsApp kelas. It's gonna be fun. Karya terbaik akan mendapatkan hadiah poin dari Bu Elsa. Lumayan loh, nambah nilai tugas yang mungkin kurang diniatin atau nilai ulangan yang kemarin jeblok. Yuk, kita mulai. Cukup ya mainnya. Walaupun mungkin tidak semua berpartisipasi, tetapi Bu El tetap sangat mengapresiasi anak-anak yang sudah ikut ambil bagian. So, let's start the class. Kita sampai pada topik yang kedua, yaitu menikmati cerita sejarah. Materi ini disusun dan dibuat oleh Elsa Guterres, guru bahasa Indonesia kalian sendiri. Tapi sebelum lanjut, ada quotes nih, khusus untuk materi teks cerita sejarah. Quotesnya adalah, sejarah membawamu untuk kembali melihat ke belakang tentang apa saja yang pernah terjadi. Mungkin ada sesuatu yang bisa kamu petik hikmahnya. Jadi
kita belajar kali ini tuh belajar soal sejarah dan juga kita belajar untuk mengambil hikmah dari kejadian-kejadian apa yang pernah terjadi. Ya, kali-kali aja dari situ kita bisa belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang pernah dilakukan orang-orang di masa lampau. So, be wise guys. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan challenge yang pertama. Pertanyaan ini ditujukan untuk semua siswa di kelas. So, get ready. Coba saat ini kamu pikirkan, ada nggak sih sebenarnya perbedaan antara teks sejarah dengan teks cerita sejarah? Kalau ada dan kamu bisa memahaminya dengan baik, coba berikan masing-masing satu contoh judul. Kalau bisa lebih bagus lagi. Dari situ bakal ketahuan nih, kamu beneran bisa bedain atau enggak. Jawaban kalian Bu Elsa tunggu di grup WhatsApp kelas. Go go go! Setelah menjawab challenge yang pertama, mari Bu Elsa jelaskan apa sih sebenarnya pengertian dan perbedaan antara teks sejarah dan teks cerita sejarah. Kita mulai dari pengertian teks sejarah. Teks sejarah merupakan teks yang mengisahkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Pengetahuan dan uraian tentang peristiwa dan kejadian tersebut benar-benar ada dan tercatat, sehingga mampu dibangkitkan kembali di masa sekarang tanpa adanya perubahan atau penambahan unsur apapun. Sedangkan teks cerita sejarah yang akan kita bahas secara mendetail ke depannya, itu merupakan teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lampau yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah pastinya. Tetapi yang membedakan antara keduanya itu terdapat pada ada atau tidaknya unsur imajinasi penulis ketika menceritakan kembali kejadian sejarah tersebut. Jadi sampai di sini kesimpulannya adalah teks sejarah dan juga teks cerita sejarah itu punya persamaan. Persamaannya adalah sama-sama memiliki atau mengandung unsur sejarah yang benar-benar terjadi di masa lampau. Perbedaannya terletak pada ada atau tidaknya unsur imajinasi penulis dalam menceritakan kembali kejadian tersebut. Dan pastinya kata cerita pada teks cerita sejarah itu sudah jelas menunjukkan bahwa ada unsur imajinasi penulis ketika menceritakan kembali. Jadi secara tidak langsung selalu ada unsur tambahan yang sebenarnya tidak ada di kejadian di masa lampau. Sampai di sini, apa kalian bisa paham? Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Selanjutnya, kita akan bahas apa saja karakteristik dan fungsi dari teks cerita sejarah. Kita mulai dengan karakteristik teks. Teks cerita sejarah memiliki karakteristik yang pastinya berbeda dengan jenis teks lainnya. Adapun ciri-ciri teks cerita sejarah diantaranya ada 5. Yang pertama, disajikan secara kronologis. Kronologis berarti disajikan sesuai dengan urutan waktu. Yang kedua, berbentuk rekon atau cerita ulang. Jadi dikatakan cerita ulang karena kita mengulang kembali cerita yang pernah terjadi di masa lampau. Jadi kayak modelnya flashback lah ya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal artinya konjungsi waktu. Dan yang keempat, isinya berupa fakta yang didapatkan berdasarkan data. Dan yang kelima, dibentuk atas struktur teks, dan struktur teksnya itu terdiri dari 3. Secara sederhana sekali, nanti akan kita bedah secara lebih mendalam, yaitu ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Itu tentang karakteristik dari teks cerita sejarah. Sekarang kita lanjut pada fungsi teks cerita sejarah. Adapun fungsi teks cerita sejarah sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai alat rekreatif, artinya memberikan kesenangan dan hiburan bagi para pembaca.
Yang kedua, memiliki fungsi inspiratif, yang artinya ketika membaca teks cerita sejarah, kita mampu mendapatkan inspirasi, imajinasi, dan juga bisa jadi menambah kreativitas bagi kita para pembaca. Yang ketiga, memiliki fungsi instruktif yang berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Dan yang keempat, memiliki fungsi edukatif, yang tentunya dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pelajaran dalam berperilaku. Artinya ada nilai moral dan juga hikmah yang bisa kita petik dalam teks cerita sejarah yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk menata hidup kita khususnya dalam bertingkah laku sehingga kita bisa menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik. Wow, ternyata fungsi teks cerita sejarah itu sangat bermanfaat ya. Jadi kalian harus lebih semangat untuk mempelajari teks cerita sejarah. Sebelum lanjut ke pembahasan materi selanjutnya, kita masuk ke challenge yang kedua. Perhatikan, pertanyaan ini ditujukan pada siswa dengan nomor absen 13 di kelas. Pertanyaannya, menurut kamu, apa saja struktur yang membangun teks cerita sejarah jika teks cerita sejarah juga dapat dikategorikan ke dalam jenis teks narasi? Monggo, segera di googling dan temukan jawabannya. Paparkan hasil temuanmu dalam waktu 5 menit dan sampaikan jawabanmu di grup WhatsApp kelas. Kerjakan! Bagaimana? Kalian bisa memahami dengan baik apa yang menjadi hasil pencarian teman kalian? Nah, untuk semakin menambah pemahaman anak-anak mengenai struktur apa saja yang membangun teks cerita sejarah, Bu El akan jelaskan satu persatu mulai dari yang pertama. Struktur yang pertama adalah pengenalan cerita atau sering disebut juga dengan istilah orientasi. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan siapa tokohnya, kemudian apa saja hubungan antara para tokoh, dan cerita tersebut terjadi di mana, dalam waktu seperti apa, dan dengan suasana yang bagaimana. Jadi pada bagian cerita yang mengawali suatu teks berisi tokoh, hubungan antar tokoh, dan juga latar itu dapat kita kategorikan ke dalam orientasi. Biasanya terdapat pada awal teks. Kemudian yang kedua, ada pengungkapan peristiwa atau kita bisa sebut juga dengan komplikasi. Pada bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang kira-kira berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang akan dihadapi oleh para tokoh, khususnya tokoh utama. Yang ketiga, kita masuk pada tahap konflik. Nah, pada bagian ini terjadi peningkatan masalah yang menyebabkan tingkat kesukaran yang dihadapi oleh tokoh itu juga meningkat. Jadi, dari bagian konflik ini tuh biasanya cerita mulai seru dan semakin enak untuk dibaca. Yang keempat, kita akan masuk pada puncak konflik atau disebut dengan istilah klimaks. Pada bagian ini, cerita itu adalah bagian yang paling menegangkan karena merupakan puncak dari masalah-masalah yang sudah dihadapi oleh para tokoh. Kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu penyelesaian atau bisa juga disebut dengan resolusi. Nah, anak-anak, pada bagian ini, para tokoh mulai memikirkan bagaimana jalan keluar, kemudian mulai mencari, sampai dengan pada akhirnya menemukan jalan keluar dari konflik dan juga klimaks yang terjadi. Kalau pada teks tertentu yang tidak menggunakan penutup, bisa jadi bagian resolusi itu bisa menjadi part terakhir dari suatu cerita. Ya, karena bagian keenam, yaitu penutup, itu bersifat opsional. Boleh ada, boleh juga tidak. Artinya keberadaannya tidak mutlak. Nah, pada bagian penutup itu biasanya berisikan komentar yang membahas kembali apa saja isi secara menyeluruh dari peristiwa dan juga perilaku tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya.
Jadi kalau kita bisa analogikan anak-anak, sebenarnya struktur teks cerita sejarah atau teks narasi itu adalah teks yang paling relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya akan mengalami suatu permasalahan. Kemudian permasalahan itu kalau tidak cepat diselesaikan, lama-lama akan semakin ribet dan memuncak. Nah, biasanya manusia ini akan terjepit ketika masalahnya sudah memuncak. Jadi di situ kita sebagai manusia, kita biasanya nih akan mencari jalan keluar. Nah, sampai dengan menemukan jalan keluar. Ketika jalan keluar sudah kita dapatkan, pada momen-momen tertentu dalam hidup kita tuh, kita kayak mengomentari kembali, wah dulu kok pernah kayak gitu ya, waduh aku pinter juga ya, aduh aku kok kayaknya kurang pinter ya. Nah itu sama halnya juga dengan koda. Jadi sebenarnya sangat gampang bagi anak-anak untuk memahami struktur yang terdapat dalam teks cerita sejarah, karena relate banget sama kehidupan kita. Bener gak sih? Anak-anak, kalau tadi kita berbicara dan mencoba belajar memahami mengenai struktur yang membangun teks cerita sejarah, sekarang kita akan lanjut pada kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Jadi kaidah kebahasaannya ini ada 7, tapi Bu El ringkas menjadi 6. Bu El akan jelaskan satu persatu mulai dari yang pertama. Nah, adik-adik, anak-anak, kalian silahkan perhatikan kaidah kebahasaan pada poin nomor 1 dan poin nomor 2, yaitu menggunakan kata lampau dan menggunakan konjungsi urutan waktu. Bu El ingin anak-anak belajar untuk membedakan yang mana kata, yang mana konjungsi. Jadi kata itu beda dengan konjungsi, karena konjungsi itu adalah kata hubung. Kalau kata lampau ialah kata-kata yang mengacu atau menjelaskan kejadian yang terjadi sebelumnya. Contohnya menggunakan kata kemarin, sejak, konon, telah, sudah. Atau kalau dalam bahasa Inggris biasanya ciri-cirinya itu menggunakan verb yang kedua karena menggunakan simple past tense. Intinya lampau. Kalau yang kedua, konjungsi urutan waktu, sifatnya sama-sama menyatakan adanya kejadian di suatu waktu atau kejadian yang berkelanjutan, tetapi cirinya ini tidak menggunakan kata, tetapi kata hubung. Jadi ada 2 konjungsi yang digunakan. Yang pertama ada konjungsi temporal dan yang kedua ada konjungsi kronologi. Bedanya apa sih? Nah, bedanya kalau konjungsi temporal itu konjungsi yang terjadi secara bertahap. Biasanya kalian bisa gunakan kata selanjutnya, seterusnya, kemudian gitu. Sedangkan kalau konjungsi kronologi itu adalah konjungsi waktu yang hanya terjadi pada satu waktu saja. Misalnya anak-anak menggunakan kata ketika. Jadi kejadian itu ya hanya terjadi di saat itu aja. Tapi kalau konjungsi temporal, dia pasti berkelanjutan. Semoga anak-anak bisa membedakan perbedaan antara konjungsi temporal dan konjungsi kronologi, dan juga bisa membedakan yang mana konjungsi dan juga kata lampau. Yang ketiga, teks cerita sejarah itu menggunakan kata verbal. Yang dimaksud dengan kata verbal adalah kata sifat. Kata sifat yang digunakan dibagi menjadi 2. Ada kata kerja material dan juga kata kerja mental. Perbedaannya adalah kalau kata kerja mental itu merupakan kata kerja yang berupa tindakan atau sesuatu yang bisa kita lihat secara nyata atau konkret. Contoh katanya, para prajurit memukul musuh. Nah, memukul itu kan merupakan kata kerja, tetapi aktivitas memukul itu bisa kita lihat sehingga bisa dikatakan sebagai tindakan yang nyata. Sedangkan kata kerja mental adalah kata kerja yang lebih digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang berupa perasaan, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita ukur atau kita takar. Contoh kalimatnya, sang pangeran terpesona oleh keanggungan sang putri. Nah, jadi kata kerja mentalnya adalah terpesona. Terpesona itu adalah perasaan yang tidak bisa kita ukur seberapa terpesonanya sang pangeran terhadap sang putri.
Nah, sampai di sini Bu El sangat berharap anak-anak bisa membedakan yang mana kata kerja material dan juga yang mana kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan kalimat tidak langsung. Bu El tidak akan banyak menjelaskan mengenai kalimat tidak langsung karena Bu El yakin bahwa anak-anak sudah memahami apa kalimat tidak langsung. Tetapi untuk bisa membantu kalian lebih memahami, Bu El akan jelaskan ciri-ciri kalimat tidak langsung itu biasanya diikuti oleh kata menurut, mengungkapkan, menanyakan, dan juga menuturkan. Yang kelima, teks cerita sejarah biasanya menggunakan dialog. Nah, anak-anak, ada dua cara bagaimana penulis itu menggunakan dialog ketika menceritakan suatu teks. Yang pertama, bisa berupa dialog yang penulisannya seperti pada penulisan teks drama. Yang kedua, bisa juga melebur di dalam paragraf. Tetapi untuk bisa mengetahui ada atau tidaknya dialog itu sangat mudah. Kalian cukup melihat ada atau tidaknya penggunaan tanda petik 2. Karena tanda petik 2 itu biasanya merupakan ciri dari penulisan dialog. Yang terakhir, menggunakan kata sifat. Kata sifat dalam teks cerita sejarah biasanya digunakan untuk mendeskripsikan para tokoh, baik bagaimana bentuk fisiknya maupun bagaimana karakternya. Contohnya sangat gampang, misalnya seperti kata anggun, tampan, bijaksana, arif, dan lain sebagainya. Menurut Bu El, kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah tidak begitu sulit untuk dipahami. Nanti kita akan belajar ya, bagaimana untuk membuat contoh kalimat dari masing-masing kaidah kebahasaan ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Anak-anak, setelah Bu El menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan, kita coba yuk seberapa pemahaman kalian mengenai apa yang sudah Bu El jelaskan. Kita masuk pada challenge yang ketiga. Perhatikan, pertanyaan ini ditujukan kepada siswa dengan nomor absen 30 di kelas. Pertanyaannya, setelah kamu memahami semua penjelasan materi mengenai kaidah kebahasaan, coba kamu buat 2 saja kalimat dari 7 kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Kamu bebas memilih yang mana saja. Kirimkan jawabanmu itu ke grup WhatsApp kelas agar bisa dilihat oleh teman-teman. Terima kasih. Supaya kalian lebih aktif lagi untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini, kita langsung saja lanjut ke challenge yang keempat. Pertanyaan ini ditujukan kepada semua siswa di kelas. Pertanyaannya, teks cerita sejarah itu terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ayo, coba kamu ingat kembali pembelajaran sewaktu SMP tentang nilai-nilai yang tergolong ke dalam unsur ekstrinsik, khususnya dalam teks cerita. Coba kamu sebutkan apa saja nilai-nilai tersebut. Kirimkan jawabanmu ke grup WhatsApp kelas. Bu El tunggu. Wow, ternyata kalian sangat antusias untuk mengirimkan jawaban kalian ke grup. Bu El senang sekali dan sangat mengapresiasi. Jadi anak-anak, Bu El akan menjelaskan apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Mungkin ketika kalian mencari jawaban dari challenge, kalian sudah tahu, tapi Bu El akan tetap jelaskan sedikit saja. Jadi ada 5 nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Yang pertama adalah nilai religi atau nilai agama. Nilai religi atau nilai agama itu adalah nilai yang membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Perbedaannya dengan nilai moral, kalau nilai moral itu membahas hubungan antara manusia dengan manusia, bagaimana kita berperilaku antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan antara nilai budaya dan nilai sosial. Nilai budaya itu berkaitan dengan adat istiadat apa saja yang masih diterapkan sebagai penghargaan terhadap warisan nenek moyang kita. Dan nilai sosial itu berkaitan dengan bagaimana kita menjalani hidup kita saat ini dengan sesama kita di sekitar. Misalnya dengan bergotong royong, bertenggang rasa, kerja bakti, dan kegiatan apa saja yang melibatkan masyarakat di dalamnya.
Sedangkan yang terakhir yaitu nilai estetis adalah nilai-nilai keindahan yang bisa dikategorikan sebagai penggunaan ungkapan, gaya bahasa, peribahasa di dalam suatu teks cerita sejarah. Catatan untuk diperhatikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah tidak harus ada kelima-limanya ya. Walaupun kalau semakin lengkap itu semakin bagus, tetapi ada kalanya penulis hanya menggunakan 3 atau 2 bahkan 4 saja nilai dari 5 nilai yang ada. Sebenarnya itu tidak jadi masalah karena sekali lagi semua itu kembali dan tergantung pada bagaimana keinginan penulis dalam menceritakan. Semoga sampai di sini kalian bisa memahami materi kita dengan baik. Ini adalah challenge yang terakhir di bab materi teks cerita sejarah. Challenge-nya adalah buatlah rangkuman informasi hasil pembelajaranmu hari ini. Kamu bisa mengemasnya dalam bentuk yang menarik, tetapi untuk kali ini kita bisa membuat dalam bentuk video. Sampailah kita pada challenge yang terakhir, yaitu challenge yang kelima. Challenge-nya adalah buatlah rangkuman informasi dari hasil pemahamanmu mengenai materi yang sudah Bu El jelaskan hari ini. Kamu bisa mengemasnya dalam bentuk produk kreatif seperti video. Minimal kamu merekam dirimu sendiri dalam durasi 2-5 menit dalam keadaan sedang menjelaskan materi ini. Bu El tunggu video-video kreatif kalian di grup WhatsApp sampai dengan jam 6 sore nanti. Selamat mengerjakan, tetap semangat! Anak-anak, sebenarnya materi untuk teks cerita sejarah tidak begitu banyak. Tetapi kalian mungkin akan sedikit banyak melakukan aksi googling atau membaca untuk menjawab challenge-challenge yang terdapat dalam pembelajaran kita hari ini. Tetapi percayalah, semua ini bertujuan untuk membuat kalian untuk lebih aktif dalam menemukan jawaban, khususnya di era pandemi yang kita tidak mampu untuk bertatap muka. Jadi silahkan kerjakan, lakukan dengan baik. Jawaban kalian dari awal sampai dengan akhir itu kirimkan dalam satu slide ketikan di WhatsApp. Jadi jangan ngetik nomor 1 terus nanti beberapa menit lagi baru nomor 2. Jangan kayak gitu ya. Jadi langsung aja dari nomor 1 sampai dengan semuanya temukan dulu, baru salin di WhatsApp dan dikirimkan. Jadi jelas gitu loh, satu orang jawabannya dari awal sampai akhir tuh seperti apa. Dan materi yang sudah Bu El paparkan semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau semisal ada pertanyaan, kalian feel free untuk nanyain apapun di grup WhatsApp kelas. Kalau kalian merasa lebih nyaman untuk chat Ibu secara personal, itu tidak masalah, akan tetap Ibu jawab sebisa mungkin. Dan kalian selalu punya hak untuk bertanya tentang apapun yang ingin kalian tahu, selama itu tetap mengenai materi pembelajaran hari ini. Jadi, apa ada pertanyaan? Eits, tunggu dulu, challenge kita belum berakhir. Setiap bab materi baru akan selalu ada yang namanya special challenge. Jadi special challenge ini adalah tugas yang akan Ibu ambil nilainya. Challenge ini wajib ya, karena ini merupakan tugas pertama kalian di bab yang kedua. Tugas kalian adalah bacalah teks yang berjudul Candi Prambanan di LKS halaman 34 dan teks Kisah Roro Jongrang pada LKS halaman 35. Dan kerjakan tugas kalian sesuai dengan format tugas. Format tersebut akan Bu El bagikan nanti pada Google Classroom. Kerjakan tugas kalian. Kalau sudah selesai, kirimkan tugasmu via Google Classroom pada Bu Elsa paling lambat Senin depan, tanggal 6 September 2021, seperti biasa jam 6 sore. Bu El berikan kelebihan waktu 1 jam dari biasanya. Anak-anak, pastikan tugas kalian itu dikerjakan dengan rapi, dengan niat, dan kirimkan tepat pada waktunya. Karena Bu El memberikan kalian waktu yang lebih dari cukup untuk mengerjakan tugas ini. Dan pesan Bu El,
Setiap tugas yang kalian kerjakan dengan niat, itu akan selalu Ibu apresiasi dengan poin yang pastinya sepadan. Jadi, gunakan waktu kalian dengan baik dan bijak dan kerjakan tugas kalian dengan hati. Terima kasih. See ya, sampai ketemu lagi di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih sudah semangat dan menunjukkan antusiasme belajar yang baik pada hari ini. Semoga ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan. Bab berikutnya kita akan membahas topik baru, yaitu memahami isu terkini lewat editorial. Siapkan dirimu dan sampai bertemu lagi. Semoga harimu cerah. Sekali lagi Bu El ucapkan terima kasih kepada setiap anak yang sudah mendengarkan podcast ini sampai dengan akhir. Bu El percaya anak-anak yang sampai pada slide terakhir adalah anak-anak yang sungguh bertanggung jawab terhadap pendidikannya dan juga bertanggung jawab terhadap orang tua. Karena Bu El yakin dan percaya bahwa kalian difasilitasi dengan sangat baik oleh orang tua. Maka sebagai gantinya, ikutilah setiap pembelajaran sampai dengan akhir, pahami dengan baik, agar apapun hasil yang nanti akan kalian capai, itu bisa menjadi kebanggaan untuk mereka. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan selalu semangat pelajari bahasa Indonesia. Dadah!